Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di Sepekan Arsenal, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir, dan menjadikannya dalam satu video yang ya saya harapkan sih lebih ringkas ya, sehingga teman-teman kalau mau ngikutin berita Arsenal nggak perlu buka-buka kemana-mana lagi gitu ya. Oke, teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya. Untuk berita pertama kita ini ya, kita mulai dari hasil pertandingan di seminggu terakhir ini ya. Jadi ada dua pertandingan. Yang pertama ini pertandingan melawan Manchester United ya, untuk tur pramusim kita ya. Pertandingan kedua di tur pramusim di mana kita menang 2-1 ya. Dua gol dicetak oleh duo Gabriel kita ya, Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus. Ya, ini juga menunjukkan kemampuan eh, para pemain akademi kita ya, seperti Ethan Nwaneri, lalu juga Miles Lewis Kelly, Aiden Heaven. Ya, ini pertandingan yang cukup bagus untuk menunjukkan kemampuan para pemain akademi kita. Terutama passingnya Nwaneri ya, yang jadi assist untuk golnya Gabriel Jesus, luar biasa cantik. Bisa mengecoh eh, apa ya, pertahanan Manchester United, sehingga dipikirnya itu kayak offside gitu kan, padahal enggak, dia udah maju duluan gitu. Jadi ya, ini satu hal yang bagus ya untuk kemenangan ini. Tapi sayangnya kita lalu kalah di adu penalti 3-4. Tapi nggak apa-apa, ya ini kan masih pertandingan apa ya, persahabatan lah ya, jadi masih pramusim. Jadi nggak terlalu, ya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki lah ya dari hasil-hasil ini. Untuk review pertandingan yang lebih lengkapnya, saya juga sudah ada uh, reviewnya ya. Jadi teman-teman silahkan tinggal nonton reviewnya itu aja. Oke, next berikutnya ini juga masih hasil pertandingan persahabatan ya untuk tur pramusim kita. Ya, kali ini 2-1-nya kita yang kalah melawan Liverpool ya. Dan ini juga menurut saya satu hal yang masih harus diperhatikan, terutama ini adalah untuk pertahanan ya. Untuk pertahanan kita masih tidak tidak untuk, berarti ini adalah untuk apa ya, pemain cadangannya ya, ini masih kurang bagus gitulah ya. Di sini kita memakai Zinchenko di sebelah kiri, lalu di tengah ini adalah Gabriel dan Kiwior ya, lalu di kanan ada Ben White. Ya, ini tidak seimbang lah ya, kalau menurut saya tidak seimbang. Karena apa? Karena 3 dari 4 pemain belakang kita ini semuanya pemain kiri gitu ya. Jadi tidak seimbang. Plus ya, Zinchenko ini menjadi sasaran ya, dan ini beberapa kali kita juga sudah menjadi apa ya, sepertinya sudah menjadi titik lemah yang diketahui oleh banyak lawan. Kalau kita memakai Zinchenko di sebelah kiri itu, dia menjadi sasaran serang gitu. Jadi serangan Liverpool tuh dari sisi kanan mereka atau sisi kiri kita ya, dan itu menjadi kelemahan kita sejak musim kemarin. Dan inilah makanya kita membeli Calafiori ya untuk sisi sebelah kiri kita ini gitu. Yang sayangnya Calafiori itu kemarin tidak bisa turun, karena juga baru datang ya gitu. Nanti ada berita selanjutnya tentang Calafiori. Sama juga ini untuk review pertandingan ini, teman-teman, untuk melihat lengkapnya saya sudah ada videonya, silahkan ditonton di video yang sana ya untuk review lebih lengkap tentang pertandingan melawan Liverpool ini. Oke, next. Ya, ini berita tentang Sambi Lokonga ya, Albert Sambi Lokonga yang baru 2 minggu bermain di Sevilla. Ya, ini sudah cedera ya, baru 2 minggu sudah cedera. Informasinya sih dia cedera karena apa namanya,
hamstring, cedera hamstring ringan. Dan lama cederanya ini diperkirakan akan sekitar 1 bulan untuk dia harus menepi ya. Jadi tidak bisa bermain selama 1 bulan. Dan ini menjadi satu kekhawatiran juga ya karena apa namanya eh, kontrak loan kita, kontrak peminjaman kita itu adalah kontrak peminjaman dengan opsi beli, jadi bukan dengan kewajiban beli. Jadi kalau cederanya berkepanjangan, tentu ini akan membuat Sevilla tidak, iya mungkin tidak akan mengaktifkan klausul opsi pembelian ini gitu. Jadi makanya kita berharap juga Lokonga untuk segera sembuh ya dari cederanya dan segera bisa menunjukkan permainan terbaiknya sehingga dia bisa nanti dibeli gitu kan ya, karena harapan kita tentu ini untuk apa ya, bukan menyingkirkan ya, menjual lah ya, menjual para pemain ini sehingga kita juga mendapatkan dana tambahan gitu kan. Nah ini jadi ya kita menunggu juga, semoga segera sembuh ya dan semoga segera bisa, ya segera bisa bermain dengan baik lah ya gitu. Oke, untuk berita berikutnya next ya, ini Calafiori menyusul rombongan tur pramusim ya. Jadi ini Calafiori perjalanannya minggu ini banyak sekali ya. Dari Italia ke London untuk medical test, jadi tes medis, lalu terbang lagi ke Amerika Serikat. Ini untuk tanda tangan kontrak ya. Jadi untuk tanda tangan kontrak dan meresmikan transfer lah ya, transfernya diresmikan sudah untuk menyelesaikan transfernya ini. Dan ya setelah itu dia bergabung dengan tim untuk ya perkenalan ya, tapi belum untuk dimainkan. Kenapa? Karena memang untuk mencegah mencegah cedera ya. Kenapa? Karena dari perjalanan yang cukup jauh ini tentu masih jet lag ya, dan sangat tidak ideal untuk langsung bertanding gitu. Jadi kalau Fiori sebenarnya kalau mau tersedia untuk pertandingan melawan Liverpool kemarin, tapi tidak diturunkan oleh Arteta ya tadi, menjaga menjaga agar tidak cedera ini kan. Kalau kita lihat di Manchester United ya itu untuk siapa si Leny Yoro ya, kan sama juga, baru datang baru latihan langsung diturunkan untuk bermain ya, dan ternyata jadi cedera gitu. Kenapa? Karena ya masih sebenarnya kan dari hal-hal seperti itu belum siap untuk segera bermain ya. Nah ini yang kita jaga, hal seperti ini yang kita jaga gitu. Yang intinya sih dari saya, selamat bergabung Mas Ricardo ya. Semoga bisa membantu Arsenal untuk segera memenangkan piala-piala yang trofi-trofi yang besar lah ya gitu ya. Berikutnya kita untuk berita yang ya kalau buat saya ini berita sedih ya. Emil Smith Rowe resmi bergabung dengan Fulham. Jadi pada saat saya merekam video ini baru saja diumumkan oleh Arsenal dan oleh Fulham ya, Emil Smith Rowe sekarang sudah resmi berseragam Fulham ya. Dan bagi teman-teman fans Arsenal ya, tentu kita merasa bahwa Smith Rowe ini seperti adik, seperti anak, seperti teman ya yang sudah lama dan ini akan berpisah gitu ya. Memang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Emil Smith Rowe ini sudah bersama Arsenal sejak usia 10 tahun ya. Jadi sejak usia 10 tahun sudah bergabung dan tadinya digadang-gadang memang akan menjadi pemain besar ya, yang sayangnya karena cedera gitu kan. Membuat dia impian, ya bukan hanya impiannya Emil Smith Rowe ya, impian kita juga ya ikut pupus gitu kan. Untuk melihat dia menjadi pemain besar di Arsenal ya. Harusnya dia ini levelnya itu sekarang sama seperti Saka lah ya, kalau kita kita eh, tanpa tanpa dia ada cedera itu ya, kita harapkan dia itu sekarang levelnya seperti Saka.
cuman pada posisi midfield gitu kan. Posisinya Odegaard lah sekarang kalau teman-teman lihat itu posisinya Odegaard itu harusnya ini adalah menjadi posisinya Emil Smith Rowe gitu. Cuman sayangnya karena cedera ya itu sekarang menjadi milik Odegaard gitu ya. Beberapa kali dia juga sudah menunjukkan kan level permainan dia, cuman sayang sekali tidak bisa konsisten sejak dia cedera itu ya. Dan cedera ini juga bukan cedera yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang juga bukan kesalahan siapa-siapa gitu, karena ini adalah cedera akibat cacat bawaan lahir ya. Kenapa cacat bawaan lahir ini? Karena eh, masalahnya ini adalah perkembangan otot yang tidak seimbang gitu ya. Jadi perkembangan otot yang tidak seimbang membuat otot selangkangan dia ini rentan cedera. Jadi ini sesuatu yang ya kalau mau diomong tidak bisa dikontrol oleh siapapun ya. Jadi ini memang benar-benar masalah nasib gitu. Dan ya sekarang kita harus menjual dia. Jadi memang hal yang terbaik bagi Arsenal dan bagi Emil Smith Rowe sendiri adalah ya memang kita berpisah. Arsenal mencari orang lain untuk mengisi posisi Emil Smith Rowe, dan menurut saya ini juga dari jebolan akademi juga yang akan mengisi posisi Smith Rowe ini, Ethan Nwaneri ya. Lalu juga ini yang terbaik bagi Emil Smith Rowe untuk bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten ya, bersama dengan Fulham. Ya intinya kita doakan saja semoga karirnya bersama Fulham juga menjadi karir yang baik ya. Terima kasih Emil Smith Rowe atas kenangannya bersama Arsenal. Sukses selalu lah ya. Oke, next kita akan ya ini juga dari akademi kita ya, Cido Obi Martin ya, ini resmi bergabung ke Manchester United gitu kan. Dari pemberitaan siapa ya, pemberitaannya Fabrizio Romano ini kan kita diinfokan bahwa Arsenal sudah memberikan penawaran yang terbaik bagi Cido Obi Martin, yaitu kontrak profesional dengan gaji sebesar 15.000 pound sterling per pekan gitu, yang itu ditolak gitu. Dan lalu Manchester United menjanjikan 30.000 gitu. Ya ini kalau dari kita, kenapa sih Arsenal nggak mau nyamain harga 30.000? Ya karena kita punya struktur gaji yang harus dijaga gitu ya. Jadi kita punya struktur gaji yang harus dijaga, dan untuk pemain yang masih kita bilang ini U18 ya. Karena kalau nggak salah dia masih 16 tahun kan saat ini. Eh itu belum pantas lah untuk gaji segitu. 15.000 itu gaji yang sudah cukup besar. Dan kalau mau 30.000 itu sebenarnya kalau sudah bisa bermain di tim inti gitu kan. Nah ini ya ya menurut saya satu hal yang sangat disayangkan, tapi menurut saya ini sesuatu yang ya sudah, kalau tidak mau mengikuti struktur yang ada di Arsenal ya memang silakan, monggo silakan keluar. Dan kita nggak perlu pusing untuk mikirin untuk mikirin Cido Obi Martin. Lebih baik kita konsentrasi kan kepada para pemain yang memang mau bermain untuk Arsenal, seperti Ethan Nwaneri tadi, Miles Lewis Kelly, Aiden Heaven ya. Ini pemain-pemain yang sudah membuktikan dirinya juga bisa bermain di level yang diharapkan oleh Arsenal gitu. Dan kita benar-benar jaga juga kan para pemain-pemain ini agar tidak terlalu diforsir gitu kan, karena ini masih pemain-pemain muda yang fisiknya belum fisiknya belum matang lah ya. Jadi ini tidak bisa terlalu diforsir, dan menurut saya Cido Obi Martin harus berhati-hati bergabung ke MU ya. Bisa jadi karirnya akan berantakan. Banyak sekali para pemain muda Arsenal yang tidak tidak sabaran lah ya, kalau mau dibilang tidak sabaran ingin segera masuk ke tim utama, justru malah karirnya berantakan gitu. Dan saya yakin Cido Obi Martin bergabung ke Manchester United ini bukan hanya masalah gaji 30.000 itu tadi ya, tapi juga
dijanjikan bisa bermain di tim utama, di mana Manchester United memang saat ini butuh striker gitu ya. Nah, kalau dari saya ya kemungkinan besar ini akan sama seperti Leny Yoro ya, nanti terlalu diforsir. Sama juga Kobe Mainu kan, yang belum sebenarnya fisiknya belum matang, ya cedera kan gitu. Jadi ya kalau dari saya eh, nggak masalah sih ya, kalau yang tidak sabaran seperti ini, karena sudah dari waktu ke waktu terbukti bahwa para pemain yang tidak sabaran mengikuti kurikulum yang ada di Arsenal gitu kan, ya ternyata mereka karirnya nggak kemana-mana juga gitu ya. Jadi untuk para teman-teman pendukung Arsenal ini ya nggak perlu pusing lah Cido Obi Martin ke Manchester United. Yang harus kita konsentrasikan saat ini justru adalah ya tadi, pemain-pemain yang memang mau gitu ya. Masih banyak pemain-pemain akademi Arsenal jebolan Hell End yang mau eh, mendedikasikan karirnya bersama Arsenal gitu ya. Oke, next. Ini berita berikutnya adalah Eddie Nketiah ya, yang dikabarkan sudah punya kesepakatan bersama Olympique Marseille untuk perjanjian personal. Jadi untuk masalah kontrak, gaji dan segala macamnya ini Eddie Nketiah sudah sepakat ya dengan Olympique Marseille. Dan saat ini hanya tinggal negosiasi antar klub ya, dimana Arsenal ini pengen sekitar 30 juta pound sterling untuk Eddie Nketiah ini dan Marseille penawarannya saat ini masih ada di kisaran sekitar 22 juta pound sterling gitu ya. Ya, ini kita tunggulah perkembangannya bagaimana. Tapi sepertinya Olympique Marseille ini juga ingin segera membereskan transfer Eddie Nketiah ini. Kenapa? Karena saat ini klub-klub IPL yang lain ini juga sudah mulai ya mengelilingi, bersiap untuk membajak perjanjian ini gitu ya. Jadi eh, beberapa klub IPL seperti Crystal Palace dan West Ham kalau nggak salah ya, itu dikabarkan bersiap-siap untuk membajak eh, transfer Eddie Nketiah ini gitu. Nah, makanya Marseille ya juga buru-buru ya, kita tunggu aja, silakan lah nih Marseille kalau mau buru-buru ya, dikasih lah 30 juta pound sterling itu ya. Kita harapkan juga segera beres ya, dan bagi Eddie Nketiah untuk bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih bagus ya di Marseille gitu. Ya ini juga pemain jebolan Hell End kita ya, yang menurut saya dia bukan pemain jelek sih. Untuk kerja keras dan positioning dia menurut saya bagus banget. Hanya saja memang finishingnya ya yang masih, ya kalau menurut saya amburadul gitu untuk finishingnya. Ya kita tunggu aja sih ini perkembangannya bersama Olympique Marseille. Semoga sukses selalu ya Mas Edi. Selanjutnya ini untuk berita terakhir kita ya. Ini adalah Mikel Merino yang dikabarkan sudah punya kesepakatan personal juga bersama Arsenal, dan tinggal masalah negosiasi harga gitu kan. Bahkan ada yang mengabarkan bahwa ini negosiasi harganya sudah beres gitu, hanya tinggal menunggu detail resmi lah ya, kalau mau dibilang detail resminya. Dan ya ini juga dikabarkan mana sih klubnya Merino, bentar-bentar kok saya jadi lupa. Mikel Merino ini eh, dari mana sih? Ya intinya ini sudah Real Sociedad, ya ampun. Real Sociedad ini sudah mencari pemain pengganti ya, dari PSG. Ini kabarnya juga mereka sudah negosiasi untuk mencari pengganti, siapa penggantinya Merino ini gitu, dengan pemain dengan posisi yang sama gitu. Jadi ya hanya tinggal selangkah sedikit lagi lah ya, ini perpindahan Mikel Merino menjadi pembelian ketiga Arsenal di musim panas ini. Ketiga, bukannya kedua, ya ketiga dong. Yang pertama kan David Raya, Calafiori. Nah ini kalau jadi Mikel Merino ya. Ya,
Ya itu aja sih ya teman-teman untuk berita Arsenal kita seminggu terakhir ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like dan share ya. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.